Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kisah persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj tidak melalui dengan perdagangan, walaupun itu sesuatu yang penting. Tidak melalui agenda-agenda politik, walaupun itu bermanfaat. Tidak melalui pendekatan budaya, walaupun itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata Allah takdirkan persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj melalui adegan-adegan dakwah, melalui aktor-aktor dakwah, dan yang paling hebat di antara mereka pastinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mengatakan, "Id kuntum a'daan," dulu kalian bermusuh-musuhan selama ratusan tahun. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kalian. Bagaimana cara Allah menyatukan hati mereka? Ini kita coba breakdown lagi, kita bedah lagi kisahnya secara detail. Apa yang terjadi sehingga hati mereka bersatu? Sehingga ini menjadi pelajaran bagaimana cara kita mempersatukan hati-hati di antara pemuda di seluruh Indonesia. Bukan hanya supporter bola, apapun itu. Komunitas motor, komunitas bola, supporter, komunitas anak street, dan seterusnya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita cara yang sangat sederhana untuk bisa fa'allafa baina qulubikum, mentaklif, membujuk, mengikat, menyatukan hati di antara mereka. Karena istilah taklif, alaf dalam bahasa Arab artinya bisa mengikat, bisa menjilid, bisa menyatukan, bisa membujuk. Dan secara makna tafsir, semua arti dalam kalimat ini adalah benar. Sehingga kita berusaha untuk mengikatnya dengan cara membujuknya, menyatukannya dengan cara mempertemukan satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan Nabi SAW sehingga kaum Aus dengan kaum Khazraj bisa bersatu. Fa'allafa baina qulubikum. Apa yang dilakukan Nabi? Pertama, ini adegan yang lebih kepada teknis dakwah. Pertama, Nabi mengumpulkan 12 tokoh dari kaum Aus dan kaum Khazraj. 12 tokoh. 2 dari kaum Aus, 10 dari kaum suku Khazraj. Disatukan dalam satu forum. Nabi ngajak mereka ngopi kalau bahasa sekarang. Nabi ngajak mereka ngopi, ngobrol, santai. Nabi mencari tahu apa masalah mereka. Dan Nabi punya aura akhlak yang luar biasa. Siapapun yang duduk bersama Nabi pasti betah. Nabi tidak menjudge mereka. Nabi tidak menghakimi mereka dengan neraka. Nabi tidak memarahi mereka dengan istilah-istilah yang galak. Nabi tidak mengerutkan kening mereka di hadapan mereka. Nabi tersenyum. Nabi mendengar curhat mereka, keluh kesah mereka. Nabi respect dengan semua status mereka. Pada akhirnya pelan-pelan hati mereka mulai lembut, hati mereka mulai luluh, hati mereka mulai tertarik kepada Islam. Kemudian pada akhirnya dalam majelis itu sekali pertemuan dengan Nabi, ke-12-12-nya kemudian berbaiat kepada Nabi. Bukan hanya masuk Islam, baiat. Apa bedanya? Kalau masuk Islam mereka bersyahadat, kalau berbaiat mereka mendeklar akan ikut kepada agenda-agenda dakwahnya Nabi SAW. Mereka menyampaikan komitmennya, saya sami'na wa ata'na kepadamu ya Rasulullah. Saya akan ikut, beri saya tugas, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengislah, mendamaikan di antara Aus dengan Khazraj? Kami ikut agenda dari Rasulullah SAW. Ini awal dari bersatunya Aus dengan Khazraj. Dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya teman-teman, Rasulullah sudah wafat. Lalu bagaimana? Siapa yang akan menuntun kita dalam perdamaian? Yang akan menuntun kita dalam islah? Yang akan menuntun hati-hati kita biar bersatu? Rasulullah sudah wafat, tetapi Rasulullah punya para pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi SAW. Sehingga Nabi yang dulu di zaman para sahabat menyatukan kaum Aus dan Khazraj, maka tugas itu diwariskan kepada para ulama. Tugas itu diwariskan kepada para ustadz. Tugas itu diwariskan kepada para da'i. Tugas itu diwariskan kepada para kiai, para syekh, para tokoh-tokoh agama yang paham tentang ilmu dakwah dan pergerakan. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah kita komitmen untuk sami'na wa ata'na kepada dakwah yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama. Beberapa waktu yang lalu ketika Ramadan, kita mengadakan program ngabuburit bersama ya. Di situ ada teman-teman bobotoh juga, ada teman-teman anak motor, ada teman-teman dari street culture, segala macam kita bareng-bareng
sholat tarawih bareng, buka puasa bareng, kemudian muhasabah, taubat, zikir, segala macam. Dan di akhir saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo kita next agenda kita adalah gimana caranya mempersaudarakan antara para teman-teman anak muda supporter bola di seluruh Indonesia. Mulai dari Arema, kemudian Bonek, kemudian Viking Bobotoh, kemudian Jackmania, bahkan di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya Ustadz? Haruskah menggunakan regulasi? Itu bukan bagian saya. Apakah dengan cara memberikan mereka pekerjaan? Itu bukan bagian saya, walaupun itu juga sangat penting. Bagian saya, apa yang pernah diajarkan Nabi dalam mempersatukan Aus dengan Khazraj, itu mudah sekali. Kita tahu bagaimana melakukannya dengan sedikit demi sedikit. Saya hanya butuh komitmen. Saya mengajak, kalau Nabi dulu 12 orang, mungkin tidak harus dengan angka 12, siapa di antara tokoh-tokoh anak muda, ayo kita duduk bareng, kita belajar bareng, kita buka Al-Quran bareng, kita buka hadis bareng, kita buka hati kita dengan Al-Quran dan hadis. Dari tokoh-tokoh inilah kemudian akan berkembang, bersatunya menjadi tren bersatu di antara para anak muda di seluruh Indonesia. Awalnya 12 orang, 2 dari suku Aus, 10 dari suku Khazraj. Kemudian mereka kembali ke Madinah, menyampaikan dakwah-dakwah yang sudah diajarkan oleh Nabi, SOP-nya dibikin oleh Nabi, konsep dakwahnya dijelasin oleh Nabi SAW. Lalu di Madinah dalam setahun, mereka mengumpulkan 73 tokoh. Bukan 73 orang muslim, 73 tokoh. Dari 12 menjadi 73. 73 tokoh ini kemudian datang lagi ke Mekah, terjadilah lagi baiat kedua yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah II. 73 ini 11 dari mereka adalah suku Aus dan sekitar 60 berapa itu dari suku Khazraj. Ini artinya dari perwakilan masing-masing kelompok mereka mengutus tokoh-tokohnya. Setelah 73 tokoh ini kemudian berbaiat, mereka akan melindungi Nabi, mereka akan mengikuti Nabi, maka kemudian Nabi SAW mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Itulah gerakan hijrah yang sebenarnya teman-teman. Itu yang disebut dengan programming. Jadi dakwah bukan cuma orasi, dakwah bukan cuma narasi, dakwah yang sejati itu adalah memprogram, social engineering, bagaimana cara kita mengirsyadul mujtama, mengarahkan masyarakat kepada kebaikan-kebaikan melalui agenda-agenda dakwah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Itulah yang sedang kita kerjakan di Pemuda Hijrah bersama anak-anak muda di seluruh kota Bandung. Kita memprogram pemuda, kita memprogram masyarakat. Walaupun program kita nggak semuanya dipublish ke umum, karena tidak semuanya layak untuk dilihat oleh umum. Kenapa? Takutnya salah paham. Crowd event seperti ini kita publish supaya menjadi tren, supaya menjadi gema, supaya menjadi semarak di seluruh Indonesia. Tapi nanti ada program-program pengajian khusus hanya kepada para tokoh-tokoh. Kenapa kayak gitu Ustadz? Memang SOP-nya begitu. Ada materi yang diberikan secara khusus, ada materi yang diberikan secara umum. Maka saya mengajak, ayo para tokoh-tokoh anak muda yang punya pengaruh, yang punya masa. Ini bukan waktunya kita ego dan gengsi. Ini waktunya kita mengislah, memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Nabi tidak bisa sendiri. Seandainya beliau bisa sendiri, maka beliau tidak akan membangun teamwork 12-73 itu. Karena sifat dalam dakwah Islam adalah amal jama'i, amal bersama-sama, kerjaan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau seandainya dakwah bisa dilakukan oleh seorang ulama, harusnya Nabi lebih dari itu. Karena kapasitas beliau lebih tinggi dari ulama. Kenapa Nabi membutuhkan tim? Karena itulah teladan untuk kita tiru. Kalau Nabi mau mengandalkan mukjizat, kalau Nabi mau mengandalkan doa saja, maka cukup Nabi berdoa, ya Allah, islahlah. Ya Allah, damaikanlah suku Aus dengan suku Khazraj. Dan doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Lalu Allah akan mendamaikan ujuk-ujuk, tiba-tiba bangun tidur mereka, tiba-tiba hatinya udah gak ada lagi permusuhan. Bisa banget. Kenapa Allah tidak melakukan hal itu? Kalau Nabi melakukan hal itu, kemudian Allah mengabulkan, maka tidak ada teladan yang bisa kita tiru dari adegan tersebut. Karena doa kita tidak seperti doa Nabi, maka kita tidak perlu berdakwah. Dan kalau kita tidak berdakwah, bagaimana mendamaikan umat? Bagaimana membimbing masyarakat? Maka Nabi SAW membentuk tim, mentarbiyah, mengkader. Dari 12 berkembang menjadi 73 dan semuanya tokoh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.